Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan melanjutkan pada buku Financial Statement part 6. Yang pertama kita akan membahas tren perubahan yang konsisten dalam beberapa faktor penting di laporan laba rugi selama periode waktu tertentu dikenal sebuah tren. Tren yang paling penting tentu saja berkaitan dengan hak dan cakupan dividen saham preferen serta laba yang tersedia untuk saham biasa, tetapi tren ini disebabkan oleh tren yang positif atau negatif dalam laba bruto, rasio operasi, dan biaya tetap. Tentunya akan lebih baik jika suatu perusahaan menunjukkan tren yang positif dalam laba kotor dan laba bersihnya. Surat berharga sebuah perusahaan yang mengemukakan tren yang jelas negatif jangan dibeli untuk investasi biasa, bahkan meskipun cakupannya mungkin masih besar, kecuali jika Anda yakin tren itu akan segera membaik dalam jangka pendek. Di sisi lain, ada bahaya terlalu mementingkan tren positif, karena hal ini juga terbukti bisa menipu. Dalam hal emisi investasi, ada baiknya dalam setiap kasus kita menuntut agar laba rata-rata menunjukkan cakupan hak dan dividen saham preferen yang positif. Kita sebaiknya lebih memperhatikan tren saat membeli saham biasa dibandingkan saat membeli emisi investasi, karena harga saham biasa bisa meningkat cukup pesat jika tren berlanjut. Yang kedua, keamanan hak dan dividen saham preferen. Dalam menganalisis obligasi kelas investasi, cakupan biaya tetap menjadi kriteria utama. Dalam kasus saham preferen kelas tinggi, uji yang disebanding adalah cakupan biaya tetap ditambah dividen saham preferen. Cara terbaik adalah mengambil rata-rata 10 tahun yang benar-benar abnormal seperti 1931 dan 1932 boleh dihilangkan. Dalam sebuah studi investasi tentang laporan laba rugi, perhatian diberikan pada faktor-faktor tambahan berikut antara lainnya. Yang pertama, rasio operasi, angka yang diperoleh dengan membagi biaya operasi dengan total pendapatan atau penjualan. Ini adalah rumus untuk menghitung efisiensi operasi suatu perusahaan serta kemampuannya untuk menyerap pengurangan volume atau harga jual. Yang kedua, rasio biaya tetap terhadap pendapatan kotor. Yang ketiga, biaya pemeliharaan dan penyusutan. Dan keempat, sifat dan jumlah biaya terhadap surplus tidak disertakan dalam laporan laba rugi. Dalam mempelajari angka-angka ini, kita harus melakukan perbandingan antara berbagai perusahaan di bidang yang sama dan juga untuk perusahaan yang sama selama beberapa tahun berturut-turut. Jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa scan barcode berikut ini untuk opening account dan dapatkan berbagai promo menarik yang ditawarkan oleh Panin Sekuritas. Dan tentunya Sobat Pans akan bergabung di komunitas kami. Nah, itu dia Sobat Pans pada buku Financial Statement part 6. Jika Sobat Pans ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Well done, investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.